Halo, perkenalkan nama saya Ariel Mulyadi dengan nomor NPM 220603034. Di sini saya akan, mengerjakan tugas sistem benam, 1 kelas 01, yaitu tugasnya itu aktuator praktis. Di sini saya, perintahnya ngebuat kontrol servo motor di website Walkme. Nah, ini syaratnya itu, si motor servo ini harus berputar dari 0 sampai 180 derajat selama 1 sampai 2 milisecond dengan menggunakan 3 push button. Nah, push buttonnya masing-masing itu punya fungsinya sendiri-sendiri. Nah, yang push button pertama itu menggerakkan motor servo sebesar 20 tambah X degree. Push button 2 menggerakkan sebesar 90 min X degree. Push button 3 120 plus X degree. X-nya itu apa? X itu adalah 3 angka di belakang nomor NPM saya. Nomor NPM saya kan 034 ya, berarti ntar 34 dibagi 8 sama dengan 4,25. Langsung aja kita bulatin aja, nggak apa-apa. Jadi 4 ya. Terus syarat yang lain itu adalah si motor ini harus bergerak selama 2 second, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Nah, kita langsung aja ke rangkaiannya, kita pas. Jadi cara masangnya gimana? Si motor servo ini yang pin GND kehubungin GND ke GND-nya si Arduino, ya kan. V plusnya si motor servo dihubungin 5 volt si Arduino, ya kan. Ini 5 volt, ya kan. Habis itu ini pin PWM si motor servo kita hubungin ke deretan si pin-pin digital PWM si Arduino, lebih tepatnya di pin 11. Oke. Ya kan, di sini kita sediain 3 push button ya. Nah, cara masangnya gimana sih 3 push buttonnya ini? Anggap ini kayak push button 1, ini push button 2, ini push button 3 gitu. Nah, ini push buttonnya, pin-pin caranya gimana ngehubunginnya nih, pin yang 1.L ini kita hubungin ke 3,3 voltnya si Arduino gitu. Terus yang pin 1.R-nya ini bakal hubungin ke push button yang lainnya, lebih tepatnya di pin 1.L. Dan begitu juga seterusnya sama dengan ke push button yang lainnya gitu. Nah, untuk yang pin 2.L itu kita buat 2 cabang. Yang cabang pertama itu ke GND ya, GND si Arduino. Tuh, ini 3 push button juga sama begitu tuh, 3 ke GND semua. Nah, untuk cabang yang lain ini kita tambahin resistor sebesar 10 kilo ohm agar nanti si push button ini kalau misalnya kita tekan bakal menghasilkan sinyal high gitu. Nah, ini ngarahnya kemana? Ini untuk push button pertama kita hubungkan ke pin 6, push button kedua kita hubungin pin kelima, push button ketiga kita hubungin ke pin 4 gitu. Oke, jadi kan ya rangkaiannya semuanya. Baru kita coding Arduino-nya. Di sini coding Arduino, codingannya. Nah, di sini kita perlu untuk memanggil library servo karena di sini kan kita mau gerakin servo juga ya. Jadi harus include servo.h. Terus juga jangan lupa kalau di Walkme berarti kita harus download juga nih. Di sini kita tambah servo gitu. Begitu, ya kan? Terus kalau udah nanti dia bisa bekerja gitu maksudnya si servo.h-nya. Nah, si servo ini kita deklarasikan dengan nama user servo ya. Tuh. Terus kita deklarasi juga masing-masing push button 1, 2, 3. Nah, ini bisa kita lihat ya, push button 1 itu kita sambungin ke 6. Maksudnya kayak pin 6 gitu. Itu sama kan dia pin 6. Terus push button 2 di pin 5. Push button 3 berarti di pin 4 gitu. Nah, habis itu kita juga deklarasikan sudut atau posisi awal si Arduino-nya. Nah, karena posisi awalnya kita tulis aja nggak apa-apa 0 derajat ya kan. Nah, itu kan posisi awal juga kan. Nah, seperti biasa kita akan ngebuat void setup di mana kita akan nge-setup semua komponen-komponen yang terhubung ke Arduino gitu. Yang pertama kita setup dulu user servonya. User servo.attach di pin 11 ya kan. Tadi kan kita pasang 11 di sini. Terus sebenarnya bebas ya, ini bisa diubah lah.
ya kan, setiap pinnya. Misalkan kita pengen 12 gitu misalkan, berarti ntar ini kita ganti aja nih kabelnya ngubungin ke yang 12 ini gitu. Jadi harus asal ini sesuai, jadi kayak di coding sesuai sama di pin Arduino sesuai, itu aman-aman aja, bisa lah bekerja. Terus ada pin mode push button 1 itu sebagai input, pin push button 2 sebagai input juga, push button 3 sebagai input juga. Selesai, kita tutup void setupnya. Kemudian lanjut kita ke void loop. Gimana sih, adalah void pengulangan yang isinya itu untuk membuat sebuah kondisi kalau misalkan kita pencet push button 1 apa yang terjadi, push button 2 apa yang terjadi, dan seterusnya. Nah, di sini jika push button 1 itu kita pencet ya kan, atau dia bakal ngasilin sinyal high, dia bakal merotasi sebesar 24 derajat. Nah, ini 24 sama 8624 dari mana nih angkanya? Nah, dari sini rumusnya gitu. Tadi kan 4,25 berarti enggak, tadi kan 34 dibagi 8 sama dengan 4,25, kita bulutin jadi 4. Nah, sekarang X. Itu kan X itu 4 ya. Nah, kita masukin ke sini jadi 4. Jadi 20 tambah 4 degree berarti 24 degree berarti kan. Nah, sama juga 90 kurang 4 berarti 86 gitu. Jadi 24 86 124 gitu. Jadi maksudnya jika ya kan push button 1 dipencet high, sinyalnya akan merotasi sebesar 24 derajat si motor servonya maksudnya. Gitu. Terus kalau misalnya pencet push button 2 berarti dia akan merotasi 86 derajat. Terus kalau misalkan kita pencet yang push button 3 berarti si motor servo akan berputar sebesar 124 derajat. Seperti itu. Nah, kita tutup void loop-nya. Selesai. Lanjut kita ke void rotate. Nah, void rotate ini isinya adalah untuk mengatur bagaimana si motor servo ini akan berputar gitu. Jadi dari mulai arahnya kemana gitu, terus berapa banyak gerakan yang diperlukan untuk sampai ke target dari posisi yang sekarang si motor servonya itu gitu. Nah, di sini kita atur ya kan. Dimana si void rotate menggunakan variable target nantinya. Ntar kita returnnya itu ke target lagi gitu. Ini saya user servo provide target gitu. Nah, isinya itu ada int posisi. Nah, int posisi itu adalah posisi motor servo yang sekarang. Makanya sini ada tulisannya. Jadi kita tulis user servo.read dalam kurung. Berarti kan kayak nulis posisi si servonya itu sekarang di mana gitu. Terus int arah, ini maksudnya arah si motor servo ini berputar ke arah mana gitu loh. Entah dia ke searah atau berlawanan jarum jam gitu. Nah, sini ada syaratnya nih. Kalau misalkan si targetnya itu lebih besar daripada posisi, maka satu ini berarti si motor servo itu akan berputar sebesar si motor servo itu akan muter berlawanan jarum jam gitu. Maksudnya 1 gitu. Nah, kalau misalkan syarat ini tidak terpenuhi atau kebalikannya, berarti nanti -1 atau si motor servonya akan berputar searah jarum jam. Seperti itu. Lanjut kita ke int gerakan. Nah, int gerakan ini maksudnya adalah menghitung seberapa banyak gerakan atau putaran yang diperlukan atau derajat yang diperlukan untuk sampai ke target yang kita inginkan gitu loh. Ya kan, dari posisi yang sekarang gitu. Ini maksudnya gitu. Nah, di sini ada for ya. Ada fungsi for. Nah, dengan syarat ya, ada syarat di sini. Itu sudut itu sama dengan posisi yang sekarang. Terus sudut bakal berhenti ketika udah mencapai target. Nah, habis itu sudut ya kan, itu akan ditambah ya kan, sesuai dengan arah yang ditentukan tadi gitu loh, dengan syarat-syarat yang ini gitu. Terus lagi besar sudut yang baru nantinya. Nah, di sini ada delay 2000 per gerakan. Ini maksudnya itu kayak biar nanti ketika gerak si motor servo ini cuma membutuhkan waktu 2 second aja ya kan, sesuai sama syarat yang terakhir nih. The motor should move to request button position in 2 seconds, no more and not less gitu. Jadi harus pas gitu 2 second. Terus kita tutup pengulangan
bilangannya C4, ya kan. Terus kita tulis lagi ke nilai-nilai yang kita dapat nih, kita masukin ke target gitu, angka target yang baru gitu. Oke, gitu aja untuk coding. Ya sekarang kita lanjut aja ke simulasi lah ya, biar cepet. Jadi kalau di simulasi itu kita bisa pencet ini. Nah ini kalau ini kita pengen nambahin part ya, udah kali di push button sini buat zoom out zoom in ya, to undo. Nah ini baru start simulation. Kita start simulation. Oke, simulasi udah bergerak. Nah ini analisis kayak gimana. Nah jadi kalau kita prediksiin ya, bukan prediksiin sih, harus emang begitu kan aturannya. Jadi kayak ini kan posisi awalnya kan sebetulnya 0 derajat ya. Nah berarti anggaplah posisi 0 derajat. Nah targetnya misalkan kita mau pencet push button yang pertama, berarti targetnya 24 ya kan, dimana 24 itu lebih besar daripada posisi yang 0 derajat itu. Berarti harusnya si push button ini akan berputar yang satu apa min satu? Jawabannya satu kan. Berarti kan kalau satu berarti dia berlawanan jarum jam, atau dia bakal ke atas gitu ntar muternya. Coba ya. Tapi kadang aja bisa, tapi bisa kadang nge-lag sih. Coba kita coba dulu. Nah, dia sebenarnya ke atas ya, cuma dia emang nge-lag gitu loh. Coba kita ulang lagi. Coba. Nah, itu dia. Ya kan? Nah, ini dia muter sebesar berapa tuh? Sesuai 24 derajat. Nah, kalau misal kita pencet lagi, logikanya berarti kan dia kayak ngurangin kan, 24 kurang 24 berarti 0 derajat kan. Jadi kayak dia balik lagi berarti. Coba harusnya dia balik lagi coba. Nice ya kan, dia balik lagi kan 0 derajat. Sama dia begitu juga nih push button. Nah, ini dia emang nge-lag aja cuy. Dia emang nge-lag aja sebenarnya. Tuh, dia kalau kita putar berarti kan dia ke atas ya. Oke. Dia kalau misalkan itu balik lagi, misalkan kita mencet push button yang ketiga, dia bakal muter searah jarum jam sebesar 124 derajat gitu. Ini push button 3. Itu aja sih untuk penjelasan dari tugas sistem benam 1, tugas actuator practice. Ya, terima kasih udah nonton videonya. Terima kasih Pak atas tugasnya. Sekian.